Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa Prani Ahmad dengan NIM 131424089 dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materinya yaitu membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis yang terdiri dari fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisme. Tugas ini atau video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah agama. Baik, langsung saja rumusan masalah dari materi ini yaitu yang pertama, bagaimana membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Yang kedua, bagaimana menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat Islam yang beragam. Adapun tujuan dari materi ini yaitu mengetahui membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, dan yang kedua yaitu mengetahui dan menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat Islam yang beragam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut sebagai ikhwan, yaitu persaudaraan atau juga kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai, dan dengan perdamaian maka persatuan dan kesatuan umat Islam bisa diwujudkan. Tanpa persatuan, orang akan mudah bertindak semena-mena terhadap sesama makhluk hidup atau bahkan yang seagama sekalipun. Para ahli mengungkapkan bahwa pengertian keberagaman sangat bervariasi, namun banyak juga menunjukkan adanya persamaan. Keberagaman menyangkut aspek yang sangat luas, dapat dilihat dari tingkat dan faktor yang mempengaruhinya. Keberagaman terjadi pada tingkat individu, kelompok, organisasi, dan komunitas, serta masyarakat. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua yaitu membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Berikut adalah beberapa konsep dalam membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, yang termasuk dalam fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisme. Baik, konsep-konsepnya itu yang pertama, konsep fikih ikhtilaf. Konsep fikih ikhtilaf atau konsep fikih ikhtilaf Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa pentingnya memahami dan menghargai perbedaan pendapat dalam Islam. Ia menawarkan cara-cara untuk mengimplementasikan fikih ikhtilaf, seperti menerima perbedaan pendapat sebagai keniscayaan dan memahami kekayaan intelektual Islam. Dalam konsepnya, Al-Qaradawi ini juga menekankan bahwa perbedaan pendapat tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kesempatan untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat kesatuan Islam. Tujuannya yaitu untuk membangun kesatuan dan toleransi di antara umat Islam serta mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam. Konsep yang kedua yaitu konsep cinta tanah air. Cinta terhadap tanah air ini merupakan salah satu bentuk dari syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun cinta terhadap tanah airnya, yaitu kota Mekah. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin mengatakan bahwa cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi mari kita sama-sama mencintai negeri Indonesia ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk meneladani Rasulullah SAW, tentunya dengan sikap nyata kita yang bisa kita lakukan yaitu menjadi warga negara yang baik dan turut membangun kesejahteraan serta kemajuan negeri ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala inginkan. Konsep yang ketiga yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, karena kearifan lokal ini bisa menjadi satu kesatuan dengan masyarakat setempat. Masyarakat di setiap daerah pun memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, tergantung dengan kultur dan kebiasaan masyarakatnya sendiri. Meskipun di daerah mempunyai kultur yang berbeda dengan daerah lainnya dan memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda pula, tetapi kearifan lokal ini terbukti memberikan solusi konkret terhadap persoalan dan regional yang terjadi di masyarakat. Konsep yang keempat dan yang terakhir yaitu bahaya radikalisme.
Bahaya radikalisme agama telah banyak mendapat perhatian dari berbagai sarana di berbagai belahan dunia. Hal ini tak lepas dari dampak yang ditimbulkan bahwa radikalisme ini memunculkan dampak negatif, baik rusaknya tataan sosial kebangsaan maupun berjatuhnya korban-korban dari masyarakat sipil yang tidak terkait dengan inti permasalahan. Abdurrahman Masud juga menyatakan bahwa gerakan radikalisme ini dalam beberapa hal dapat mengganggu stabilitas nasional dan negara Republik Indonesia. Setidaknya ada 3 alasan mengapa radikalisme ini mengganggu, yaitu yang pertama, mewarnai atau mengganti ideologi negara yang mapan dan ideologi kelompok tersebut tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain. Yang kedua yaitu membawa instabilitas atau keresahan sosial karena sifatnya yang militan, keras, cenderung anarkis, dan tidak mau berkompromi. Dan yang ketiga yaitu dampak dari radikalisme ini dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.